bendera Malaysia di Besok gak makan, Pak? Besok gak makan. Sendiri berteman sunyi semoga derita ini Bapak pinter nyanyi tenan. terjadi kedua kali. Lagu-lagu Malaysia era 90-an, era 80-an memang begitu sangat terkenal di Indonesia. Bahkan bisa untuk mencari nafkah bapaknya ini. Dan kalau di Indonesia ini disebut pengamen, sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Di video kali ini Bang Toha akan pergi ke kota, yang dimana jarak dari kampung ke kota cukup agak lumayan jauh, sekitar 1 jam lebih. Alhamdulillah ada kawan yang baik yang dimana mengajak Bang Toha untuk jalan-jalan pergi ke kotanya. Dan seperti apa situasi dan kondisi yang ada di perkotaan di Indonesia, yang dimana untuk kota yang kali ini Bang Toha tuju bukan kota besar, melainkan kota kecil, yang dimana sekian lama Bang Toha tidak pernah datang ke kota tersebut karena terlalu lama di Malaysia. Dan alhamdulillah hari ini nak jalan-jalan ke kotanya, cari makan mungkin, ataupun nanti menunjukkan suasana sisi perkotaan Indonesia dan seperti apa bedanya dengan di Malaysia. Video ini bukan tentang membanding-bandingkan, tapi berbagi informasi, yang dimana penontonnya Bang Toha banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia, Brunei, Singapura, biar tahu situasi dan kondisi di perkotaan kecil Indonesia. Dan buat teman-teman kemarin yang berkomentar, Bang buat masak-masak, insya Allah nanti Bang Toha akan buat masak-masak. Dan Bang Toha sudah beli tungku api atau dapur masak yang terbuat daripada tanah liat. Mungkin kalau di Malaysia sudah tidak ada yang memakai dapur masak seperti ini, tapi kalau di perkampungan Indonesia sahabatku semua, yang gimana sebagian masyarakatnya masih menggunakan dapur masak dan masih menggunakan kayu bakar. Biasanya makcik-makcik itu lebih suka kalau masak menggunakan kayu bakar dibandingkan menggunakan gas LPG. Dan kali ini Bang Toha bawa bekal Rp200.000 atau sekitar berapa ya, Rp200.000 ini sekitar Rp50. Dan ini istrinya Bang Toha mau saya ajak jalan-jalan untuk pergi ke kota, yang dimana ini bawa uang Rp200.000 ini cukup atau tidak dek kira-kira? Nggak cukup, tapi kan katanya murah-murah, masa nggak cukup? Nggak cukup. Dan kata istri saya bahwa uang Rp200.000 seperti ini kalau di kota nggak cukup. Tapi insya Allah nanti kita akan jajan yang murah-murah deh ya. Kalau jajan yang mahal-mahal nggak cukup sahabatku semua. Dulu Rp200.000 ini bisa berbelanja dapat banyak, tapi sekarang Rp200.000 macam ini sudah nggak ada harganya lagi sahabatku semua. Ini kalau diringgitkan sekitar Rp50. Jom untuk sahabatku semua kita langsung berangkat pergi ke kotanya. Sebab istrinya Bang Toha ini jarang sekali saya ajak ke kota. Biasanya diajak ke pasar, ke pekan, tapi kali ini alhamdulillah ada kawan yang baik mengajak Bang Toha pergi ke kota naik mobil. Untuk saat ini memang belum punya mobil sendiri sahabatku semua. Sudah sampai di pekan yang ada di kampungnya Bang Toha sahabatku semua. Jadi seperti inilah situasi pekan di sini. Dan di sini rata-rata mobilnya daripada luar negara, termasuk daripada Jepun. Kebanyakan rata-rata dari Jepun, Honda dan juga Toyota. Makanya di sini harga mobil itu cukup lumayan mahal sahabatku semua. Beda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia kan negaranya punya mobil buatan sendiri, sehingga untuk harga mobilnya lebih terjangkau. Dan suasana di pekan di sini sahabatku semua, kalau sore hari memang motor begitu sangat banyak sekali. Salah satu impian yang dimana dulu kalau pulang merantau, kalau ada uang teringin nak beli mobil macam itu sahabatku semua. Tapi mungkin tertunda. Kalau Bang Toha masuk Malaysia lagi mungkin insya Allah bisa lah. Entah 4 tahun, entah 5 tahun. Tapi kini sekarang sudah berada di kampung halaman. Kalau untuk mobil putih macam itu sahabatku semua, Avanza macam itu harganya masih sekitar di atas 100 juta lebih.
Kalau di Malaysia kan misal kata kita punya uang 60 juta, 50 juta sudah bisa dapat punya mobil. Tapi di sini sahabatku semua, kalau ingin punya mobil yang putih macam itu saja harus mencapai uang ratusan juta rupiah. Dan untuk mengumpulkan uang ratusan juta rupiah kalau di desa 4 tahun, 5 tahun, bahkan 6 tahun atau mungkin 10 tahun itu susah sangat. Karena mayoritas kehidupan di desa untuk cari nafkah itu biasanya hanya sekedar untuk cukup-cukup makan saja sahabatku semua. Dan insya Allah nanti mungkin Bang Toha harus balik merantau lagi kalau teringin nak beli sesuatu yang kiranya harganya mencapai ratusan juta rupiah. Mungkin Bang Toha akan balik merantau ke Malaysia lagi. Karena kemarin banyak juga sahabat-sahabat yang berkomentar, Bang, balik merantau usahakan beli mobil supaya nanti anak istrinya jalan-jalan senang, tidak kepanasan. Insya Allah sahabatku semua doakan mudah-mudahan tercapai, dan mudah-mudahan sahabat-sahabatku juga yang berada di Malaysia, Singapura, Brunei sehat selalu dan diberikan segala kelancaran rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan kali ini kita orang naik mobil Avanza. Alhamdulillah bisa jalan-jalan ke kota. Dan di sini ada hal biasa di Indonesia tapi tidak di Malaysia. Salah satunya jika ada lampu merah, maka di sini ada pengamen yang bernyanyi. Dan biasanya nanti orang akan memberikan uang seikhlasnya. Seperti inilah suasana pekan Indonesia sahabatku semua. Di Indonesia itu berbagai cara orang cari makan sahabatku semua, yang dimana di setiap lampu merah kadang-kadang ada pengamen yang bernyanyi, yang dimana biasanya akan nanti diberi uang seikhlasnya. Jadi beda dengan Malaysia sahabatku semua. Dan kali ini ngopi. Singgah beli minuman kopi dulu. Di sini ada Milo Malaysia. Jadi ada benderanya Malaysia juga, menjadi daya tarik tersendiri. Sebab Milo Malaysia di Indonesia memang cukup sangat laris manis ya, karena katanya Milo Malaysia itu lebih sedap dan lebih pekat coklatnya. Sehingga di sini ada yang menjual Milo Malaysia dan kopi teh tarik. Namun di sini Bang Toha tidak membeli Milonya, melainkan beli kopi hitam. Mbaknya jualan Milo Malaysia original. Katanya Milo Indonesia dengan Milo Malaysia itu beda. Kalau Milo Malaysia itu lebih terasa coklatnya. Kalau Milo Indonesia lebih terasa manisnya. Ini ada lambangnya bendera Indonesia. Bendera Malaysia kok bendera Indonesia. Harganya Rp12.000 atau sekitar Rp3,5. Strong coffee. Mbak, kopi ini strong tenan ya. Mantap. Inu. Dan ada salah satu motor yang cukup unik di Indonesia sahabatku semua, yaitu Vespa. Nah, motor Vespa di Indonesia salah satu motor yang cukup lumayan mahal. Biasanya sang pemilik motor Vespa akan dimodifikasi ya, atau di bodi lain seperti ini sahabatku semua. Inilah keunikan yang ada di Indonesia. Kemudian setelah perjalanan yang cukup lumayan panjang, 1,5 jam, akhirnya Bang Toha sampai di perkotaannya. Yang dimana memang Bang Toha jarang sekali pergi ke kota. Kebetulan malam ini malam Ahad atau malam Minggu. Jadi nanti biasanya suasananya ramai sekali sahabatku semua. Dan di sini Bang Toha singgah beli jajan terlebih dahulu. Di Indonesia kalau malam Ahad itu motor begitu sangat banyak sekali sahabatku semua. Jadi biasanya orang-orang itu keluar malam ke alun-alun atau ke dataran.
dan kali ini menuju ke dataran. Di sini sahabatku semua, di tepi-tepi jalan banyak penjual makanan yang menggunakan gerobak. Bahkan di sini juga ada kawasan parkir motor yang dimana setiap kawasan ada penjaganya. Normal di Indonesia tapi tidak normal di Malaysia. Makanya biasanya jika orang Indonesia yang ke Malaysia pertama kali cukup dibuat terkejut. Terkejutnya apa? Di Malaysia itu misal kata ada penjual makanan di tepi jalan, nanti kita parkir itu ya gratis. Tapi kalau di sini sahabatku semua, misal kata kita parkir harus bayar Rp2.000 atau sekitar 50 sen. Dan biasanya parkir di sini ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Dan salah satunya jika kita pergi ke sebuah kedai, itu pun juga bayar parkir. Bayangkan sahabatku semua, pergi ke kedai saja itu bayar parkir. Dan saya juga kurang tahu ya, itu antara kerjasama dengan pemilik kedai atau memang ada penjaga kawasan. Sebab Bang Toha juga jarang-jarang pergi ke kota. Kalau di desa sahabatku semua, itu nggak ada ya yang namanya tukang parkir. Tapi kalau sudah berada di perkotaan, kita masuk ke desa saja itu harus bayar parkir, meskipun hanya sekedar bawa motor. Dan di sini memang penjual makanan di tepi jalan begitu sangat banyak sekali sahabatku semua. Dari ujung ke ujung ada martabak, ada kue mui, berbagai aneka jenis ayam penyet, nasi goreng, jagung manis, semuanya serba ada. Bang Toha coba tunjukkan ya, sepanjang jalan full dengan penjual makanan di pinggir jalan. Jadi seperti ini suasana menuju alun-alun atau menuju dataran yang ada di perkotaan Indonesia. Untuk sahabat-sahabatku semua kemarin yang bertanya, Bang Toha ini sebenarnya tinggal di mana sih? Sampai sekarang saya belum tahu tempat dan rumahnya Bang Toha. Saya ini tinggal di Kabupaten Rembang sahabatku semua, tapi Bang Toha tinggal di kampung. Kampungnya agak jauh ya dari perkotaannya. Jadi kampung saya namanya daerah Rembang juga. Nanti mungkin teman-teman yang teringin datang ke sini ya silahkan saja. Kalau di daerah Rembang itu untuk makanan sebenarnya juga terbilang agak cukup murah sahabatku semua. Dan di sini sahabatku semua ada Ipin Upin. Nah, Ipin Upin pun jadi brand ambassador di Indonesia, tengok. Jadi ada gambar Ipin Upin ayam goreng. Mungkin karena film Ipin Upin begitu terkenal di Indonesia dan terkenal dengan ayam gorengnya, sehingga ada penjual makanan yang menamakan ayam goreng Ipin Upin. Dan kita berhenti dulu sahabatku semua karena tengah lampu merah. Di sini walaupun lampu merah kadang-kadang yang ada yang melanggar juga ya. Beda dengan situasi dan kondisi di Malaysia yang dimana ketika lampu merah semuanya itu berhenti. Jarang yang melanggar aturan. Kalau di sini kadang-kadang lampu belum hijau ada juga yang langsung jalan. Oke sahabatku semua, seperti ini kondisi dan suasana menuju alun-alun yang dimana malam Ahad begitu sangat ramai sekali. Tengok, penjual makanannya begitu sangat banyak, dari mulai ada yang naik motor, bawa gerobak, kemudian di sini juga ada macam pasar raya seperti di Malaysia sahabatku semua. Dan baru kali ini saya menjumpai suasana macam pasar raya di Malaysia. Di sini jual barang-barang fresh, ada sayur fresh, ada daging fresh, ada buah-buahan fresh. Dan yang parkir mobil di sini itu juga ada petugasnya sahabatku semua. Meskipun ini kawasan umum lah, tapi kalau di sini memang berbayar. Jadi beda dengan di negara tetangga kita Malaysia yang dimana misal kata kita parkir mobil macam ini nggak perlu bayar. Jadi bebas lah kita mau parkir mobil di mana saja. Tapi kalau di Indonesia berbayar. Dan di depannya alun-alun ada masjid besar. Ini masjid merupakan salah satu masjid yang sangat bersejarah sahabatku semua. Di era tahun 80-an masjid ini sudah berdiri megah. Kalau di Malaysia sahabatku semua, di suasana kotanya itu tidak ada petugas parkir. Tapi kalau di Indonesia misal kata kita datang ke kotanya ada petugas parkirnya. Jadi motor-motor yang parkir di tepi jalan ini semua ada penjaganya, ada pak tukang parkirnya. Dan kita orang nak tunjukkan suasana. Dan hari ini saya nak tunjukkan suasana alun-alun atau dataran.
acara. Habis ono acara. Akhirnya sudah sampai di dataran atau alun-alun. Perbedaan antara dataran di Malaysia dengan dataran di Indonesia amat sangat berbeda jauh sahabatku semua. Yang dimana kalau dataran di Malaysia dilengkapi dengan fasilitas taman untuk bermain kanak-kanak. Tapi kalau di Indonesia datarannya itu tidak ada tempat untuk bermain kanak-kanak. Jadi di sini misal kata teringin anak-anak bermain harus bayar. Biasanya membayar Rp10.000 atau sekitar Rp2.20. Bang Tua tunjukkan ya tempat untuk bermain kanak-kanak. Nah macam itu sahabat semua. Ada istana balon yang dimana kalau kita bawa anak-anak ya harus berbayar untuk permainannya. Dan harapan saya semoga untuk alun-alun di Indonesia atau dataran di Indonesia meniru cara Malaysia yang dimana dilengkapi dengan fasilitas bermain untuk kanak-kanak, sehingga ketika warga ingin menikmati santai-santai di hari Ahad atau di hari Minggu senang tinggal datang ke alun-alun, ada bermain tempat untuk kanak-kanak secara percuma atau secara gratis. Itu harapan saya, semoga saja bisa seperti itu sahabatku semua. Sebab kalau di Malaysia senang alun-alun atau dataran dilengkapi dengan fasilitas untuk bermain kanak-kanak. Ada hal biasa di Indonesia dan tidak biasa di Malaysia. Mungkin kalau di Malaysia ini sudah dikenakan denda atau saman. Namun di sini tidak ada masalah sahabatku semua. Yang dimana monyet dijadikan untuk apa ya? Untuk mencari uang. Nanti monyetnya akan disuruh berlari, disuruh menari, dan biasanya nanti para penonton akan memberikan uang seikhlasnya. Jadi kalau di Indonesia biasanya sering disebut topeng monyet ya. Nanti monyetnya pun juga akan pakai topeng dan akan menghibur para penonton. Kalau di Malaysia saya rasa misal kata ada yang berbuat macam ini pasti akan dikenakan saman atau biaya. Tapi kalau di sini dikenakan saman atau denda. Tapi kalau di sini sahabatku semua tidak akan dikenakan saman ya. Jadi normal di Indonesia tapi tidak di Malaysia. Kalau di Malaysia memang sudah dikenakan saman petugas perhilitan. Dan kali ini Bang Tua akan tunjukkan suasananya lagi sahabatku semua, yang dimana di sini memang kalau malam Ahad begitu cukup lumayan ramai, tempat berkumpul, tempat bersantai, para keluarga menikmati makanan dan minuman yang sudah disediakan para penjual makanan yang berada di tepi-tepi jalan. Kalau untuk harga makanan di tepi-tepi jalan itu agak murah sahabatku semua kalau di perkotaan. Dan juga ada hiburan pengamennya sahabatku semua, yang dimana biasanya pengamen ini akan berkeliling seluruh dataran atau seluruh alun-alun menghibur para pengunjung, dan biasanya pengunjung akan memberikan uang seikhlasnya. Biasanya semakin malam maka semakin ramai. Di sini Bang Toha mau memberikan uang untuk pengamennya sahabatku semua, yang dimana biasanya kalau di Indonesia kita kasih Rp2.000 atau setara 50 sen. Dan bapaknya ini suaranya sangat merdu. Nanti Bang Toha mau request lagu-lagu Malaysia. Dan kali ini Bang Toha nak jajan sosis telur. Untuk harga jajanan di sini Rp10.000 sahabatku semua, atau sekitar Rp2.20 untuk satu porsinya. Kalau di Malaysia parkir mobil seperti ini nggak perlu bayar,
dan nggak perlu dijaga. Tapi kalau di Indonesia berbayar, biasanya untuk parkir mobil 10.000 atau kadang-kadang 5.000. Tapi biasanya kalau di kota kecil biasanya parkir mobil macam ini cuma 5.000 rupiah. Bang, 55.000 rupiah. 5.000 rupiah itu persamaan 1 ringgit 50 sen. Dan di sini sahabatku semua, tepi-tepi alun-alun atau dataran dipenuhi dengan penjual makanan, dan juga setiap kawasan ada yang menjaga. Salah satunya kawasan motor, di sini juga ada yang menjaga. Tadi ada Pak parkir yang memakai baju oranye. Kalau untuk parkir motor 2.000 rupiah atau sekitar 50 sen. Dan kali ini Bang Toha akan mencoba untuk memperlihatkan suasana di sini secara keseluruhan. Ada penjual ayam penyet. Untuk penjual makanan di sini sahabatku semua, rata-rata jualannya itu hampir sama. Ada bakso, mie ayam. Tapi kalau di Malaysia sahabatku semua, biasanya orang menjual makanan itu berbeda-beda. Tapi kalau di sini keseluruhannya hampir sama. Warung kopi semua, dan menunya pun juga sama. Di sini juga ada tukang tambal ban. Kalau di Malaysia nggak ada, tapi di Indonesia ada. Makanya kalau saya di Malaysia cukup herannya kenapa di Malaysia jarang sekali ada tambal ban. Kalau di Indonesia ada yang namanya tukang tambal tayar. Nah, misal kata tayarnya bocor, bisa tampal di sini sahabatku semua. Dan seperti ini suasana kemeriahan yang ada di alun-alun atau di dataran Indonesia. Di sini juga ada penjual lontong sayur. Nah, macam ini sahabatku semua, penjual lontong sayur yang ada di Indonesia. Jadi suasananya ini mirip-mirip era tahun 80-an mungkin ya. Jadi masih dengan nuansa klasik sahabatku semua. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Dan kebetulan hari ini Bang Toha juga pesan makanan yang di tepi jalan. Nah, ini Bang Toha makan ikan keli sambal. Untuk satu porsi ikan keli sambal di sini dihargai Rp25.000, siap dengan minumannya. Rp25.000 itu kalau ringgit sekitar ya 6 ringgitan 50 sen sahabatku semua. Jadi 6 ringgit 50 sen dapat ikan keli, dapat nasi, dan juga dapat minuman. Di sini Bang Toha coba tunjukkan secara keseluruhan sahabatku semua. Ikan keli goreng sambal dengan nasi macam ini Rp25.000. Kira-kira mahal atau murah, dan kita orang makanya di tepi jalan macam ini sahabatku semua. Rp25.000 atau sekitar 6 ringgit 50 sen. Ayo. Dua lagu. Aku sendiri berteman sunyi, semoga derita ini Bapak pinter nyanyi tenang. terjadi kedua kali. Asaku terbang jauh melayang mimpi yang indah ini telah hilang. Sekarang ganti lagi lagunya. Lagu lagi Pak. Enak Pak suaranya Pak. Udah semua harapan bersama, Jadi winter Bu. tidak kau larut dalam hati. Aku menanti bayang. Ini kalau di Malaysia mungkin bisa dibilang macam basker sahabatku semua. Cuma kalau di Indonesia namanya pengamen. Dan bapaknya ini selain mengamen, beliau juga jualan bakso kalau pagi hari. Jadi malamnya beliau bernyanyi untuk menghibur para pengunjung. Dan ternyata beliau ini seorang perantau, yang dimana rumahnya Jawa Tengah Barat, merantau ke Jawa Tengah ujung timur. Dan ternyata beliau juga pandai menyanyikan lagu Malaysia. Dan kali ini istrinya Bang Toha request lagu Malaysia, sebab
istrinya Bang Toha ini salah satu pecinta lagu Malaysia yang era 80-an. Dan era 80-an lagu-lagu Malaysia memang benar-benar begitu sangat terkenal di Indonesia sahabatku semua. Dari mulai Iklim, kemudian Emises, kemudian lagunya Yukes, memang terkenal di seluruh pelosok desa-desa di Indonesia. Kalau lagu Mencari Alasan, kemudian lagunya Iklim, pasti kalau ditanya tahu akan lagu itu orang-orang pelosok desa, sebab lagu-lagu tersebut begitu sangat-sangat diminati warga Indonesia sahabatku semua, dari perkotaan hingga pelosok desa. Oke sahabatku semua, kali ini Bang Toha coba menunjukkan suasana pengamen di Indonesia dengan menyanyikan lagu-lagu Malaysia. Anginnya Angin malam Iya, ini. nggak apa-apa. Baju buku Dan sampai seputar namun tidak dapat inginkan panasnya hati ini. Dan kali ini istri request lagu Buih Jadi Permadani. Namun di sini Bang Toha tidak bisa menampilkan video fullnya, sebab nanti kalau Bang Toha tampilkan full dengan lirik lagu Buih Jadi Permadani, kena apa ya? Kena pelanggaran sahabatku semua. Jadi mungkin Bang Toha hanya mencoba untuk menceritakannya. Dan bapaknya begitu bersemangat ketika menyanyikan lagu-lagu Malaysia. Dan kebetulan istrinya Bang Toha memang sangat suka dengan lagu Malaysia di era tahun 80-an hingga 90-an. Oke sahabatku semua, cukup sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Dan tadi Bang Toha juga sudah keliling alun-alun menunjukkan suasana dataran atau alun-alun di sini. Kebanyakan di sini penjual makanannya memang hampir sama, dan untuk sahabat-sahabatku jika datang ke Indonesia misal kata teringin makan makanan dengan harga murah, mungkin sahabat-sahabat bisa beli makanan di tepi-tepi jalan kalau di perkotaan. Oke, videonya cukup sampai di sini, dan ini istrinya Bang Toha tengah ikut juga bernyanyi. Semoga sahabat-sahabatku juga dipermudahkan segala urusannya, lancar rezekinya, dan semoga bapaknya yang bekerja sebagai pengamen kalau malam, kalau pagi hari jual bakso, selalu dipanjangkan umurnya, sehat selalu, dan dipermudahkan segala urusannya. Kita doakan yang terbaik sama-sama sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.